Halo warga bumi, bagaimana kabarnya? Sehatkah Anda semua? Oke, di video pertama ini saya akan merangkum sebuah alur cerita dari film Cina yang berjudul Mr. dan Mrs. Plyer yang bergenre komedi yang dirilis pada tahun 2013 dan disutradarai oleh Wang Jing. Video ini menceritakan seorang pria yang bernama Carson sebagai ahli Feng Shui. Suatu ketika, ia bertemu dengan wanita cantik yang bernama Ciling, yang sehari-harinya bekerja sebagai dokter hewan, dan mereka pun saling jatuh cinta. Baiklah, daripada lama-lama, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng kalian, dan skui anjay! Di awal film, kita diperlihatkan si Carson sang playboy dengan dua orang sahabatnya yang bernama Jigo Wang dan Chan. Sepertinya mereka baru saja pulang dari suatu klub malam di kotanya, di mana di situ banyak cewek-cewek turis maupun lokal yang sedang asik berpesta. Dari situ, kita tahu bahwa Carson dan teman-temannya ini sering bepergian ke tempat klub malam yang terkenal dan mengajak cewek-cewek seksi di sana untuk bersenang-senang. Setelah itu, adegan pun berpindah di mana si Carson sedang melakukan adegan mantap-mantap dengan wanita yang cantik di atas mobilnya. Setelah melakukan adegan mantap-mantap, ia mengambil rokok Magnum dari saku celananya dan mengatakan, 根據醫學報告所講，人只要每日重複做同一件事超過21日，就會成為咗習慣。滾就係我最重要嘅習慣。我叫車震，滾係我人生中最重要嘅事。Dan Carson ini sudah memiliki pikiran seks semenjak ia baru lahir dan melekat sampai ia dewasa. Pada semasa SMA-nya, dia menyukai wanita di sekolahnya yang bernama Karen Ho. Carson ingin si Karen Ho menjadi pacarnya, dan setelah pulang sekolah, Carson berencana ingin menjumpai wanita tersebut. Saat si Carson menjumpai Karen Ho, tanpa disengaja ia bertemu banci di sekolahnya. Jadi gini ceritanya. Si pria ini yang bernama Cinona ini adalah teman semenjak Carson TK dulu yang pernah diajak oleh Carson ke rumah untuk diajak mandi bareng, dan saat mandi bareng, si Carson berniat untuk melihat tubuhnya. Ternyata Carson melihat rudal aktif pada temannya itu, dan harapan Carson pun sirna. Goblok anjing. Dan secara kebetulan, cowok tersebut yang satu sekolah dengan Carson yang sekarang telah menjadi cekon atau cewek bertitit. Oke, lanjut. Cikon ini mengatakan kalau sampai sekarang ia selalu teringat setiap malam saat ia mengenang momen-momen mandi bersamanya. Ia berkata, setiap ia mengingatkannya, pantatnya itu menjadi becek dan itu momen yang tak terlupakan olehnya. Bangsat. Tak disengaja, Karen Ho yang pada saat itu berjalan melewati mereka berdua, Karen Ho pun mendengarkan percakapan tersebut. Setelah mendengarkan percakapan mereka yang menjijikan itu, Karen Ho pun berlari ke seberang jalan. Karena si Carson sadar kalau Karen Ho mendengarkan percakapan tersebut, Carson pun mengejarnya. Secara tiba-tiba, Carson pun ditabrak oleh mobil yang saat itu melintas. Dan scene pun berpindah di mana Carson dirawat di rumah sakit dan ia mendapatkan 18 patah tulang di bagian tangan dan kakinya. Beruntungnya, penis yang ia bangga-banggakan masih bisa selamat. Saat sudah lumayan pulih, Carson ingin pulang ke rumah. Setelah beberapa langkah, tak dikira ia bertemu Karen Ho yang saat itu sedang duduk di sana. Dan Carson pun memanggilnya. Karena Karen Ho tidak suka melihat Carson, Karen Ho pun pergi meninggalkannya. Saat Carson ingin mengejarnya, Carson pun terjatuh. Karena kasihan, Karen Ho pun menolongnya. Lalu Karen Ho pun menceritakan kalau dia di sini untuk melakukan aborsi, tapi Karen Ho berkata bahwa ia takut melakukan aborsi karena ayah dari bayi tersebut lari dan tidak mau bertanggung jawab. Karena kasihan, Carson pun memujuknya sehingga Karen Ho pun mau untuk melakukan aborsi. Tak lama kemudian datanglah 3 orang pria yang menghampiri Carson, dan salah satu dari pria tersebut bertanya, "Apakah kau dari ayah bayi tersebut?" Carson pun menjawab, "Iya, saya adalah ayah dari bayi tersebut." Dan pria tersebut berkata kalau dia adalah ayahnya dari Karen Ho. Secara tiba-tiba,
Carson pun dihajar habis-habisan oleh ayahnya beserta anak buahnya. Dan sialnya lagi, penis yang Carson bangga-banggakan itu pun ikut serta dalam pertempuran tersebut, yang mengakibatkan Johnny-nya patah. Singkat cerita, ayah Karen Ho pun mengirim Karen Ho untuk bersekolah ke Amerika. Scene pun berpindah di mana Carson, Jingo Wang, dan Chen yang membicarakan cita-cita mereka. Jingo Wang dia berkata ia ingin menjadi ahli kandungan agar ia bisa melihat selangkangan setiap wanita yang ingin melahirkan. Sedangkan Chen ingin menjadi sutradara film dewasa agar dia bisa menyuruh orang tersebut telanjang apapun yang ia mau. Dan Carson ingin menjadi kepala eksekutif di kota Hong Kong. Namun, kata temannya, itu mustahil karena itu tidak mudah dan akhirnya Carson memilih menjadi ahli Feng Shui. Feng Shui adalah seorang ahli dalam mengusir roh jahat. Dan adegan pun berpindah di mana Carson sedang mengobati pasiennya yang bernama Yo Yu Shui, di mana wanita itu ditemani oleh kedua orang tuanya. Jadi gini, sebenarnya Yo Yu Shui ini hanya berpura-pura kemasukan roh jahat agar ia bisa diizinkan kedua orang tuanya keluar malam. Dan sebenarnya si Carson ini juga berpura-pura menjadi ahli Feng Shui karena ia sendiri juga takut dengan hantu. Ini dilakukannya agar ia bisa mencari uang. Untuk mengelabui kedua orang tua Yoyo, Carson berpura-pura mengusir roh jahat. Maka dari itu, Carson menyuruh kedua orang tua Yoyo untuk menunggu di lantai bawah. Karena takut akan roh jahat yang ada di dalam tubuhnya, akhirnya mereka pun mengiyakan kata Carson. Dan misi mengelabui orang tua Yoyo pun berhasil. Karena Carson berhasil, sebagai terima kasih dari Yoyo, Yoyo pun ingin memberikan penyedotan terbaik turun-menurun dari keluarga Sui untuk Carson nikmati. Anjir, mana banyak lu. Saat orang tuanya itu sedang makan malam di lantai 1, mereka mendengarkan suara dentuman seperti ada gempa yang dahsyat yang berskala 17,8. Di mana kedua orang tua mereka hanya mengira roh jahat itu sangat kuat yang menyebabkan gempa tersebut dan membuat retakan di atapnya. Yang sebenarnya mereka sedang melakukan adegan mantap-mantap di lantai atas. Setelah Carson dibantai dengan hisapan mantulnya oke, tiba-tiba atap lantai 2 itu pun rubuh karena tidak bisa menahan efek isapan terbaik yang diberikan wanita tersebut. Dan film pun berakhir. Tunggu dulu. Anda tertipu. Ternyata filmnya masih lanjut. Dan ternyata lantai 2 yang ambruk itu tepat di depan kedua orang tuanya yang sedang makan. Anjir, gue jadi ngeri liatnya. Kok bisa ya? Scene pun berpindah di mana kita diperlihatkan dengan sepasang suami istri, Carson, dan pria yang kita tidak tahu namanya ini. Ya, kita panggil aja namanya Mang Asep sebagai pemilik toko. Suatu ketika, sepasang suami istri ini ingin membeli sebuah toko dari Mang Asep agar mereka bisa berbisnis macam-macam perhiasan nantinya. Karena ingin bisnisnya itu lancar, maka orang tersebut menyewa Carson untuk menerawang apakah toko ini bagus untuk dijadikan lahan usaha. Dan seketika Carson pun menakut-nakuti sepasang suami istri tersebut dengan mengatakan toko ini sangat menakutkan dan tidak layak ditempatkan. Yang akhirnya membuat Bang Asep pun marah dan melemparkan pot bunga ke arah kepala Carson. Sehingga Carson pun pingsan tak berdaya. Beberapa saat kemudian, Carson menerima panggilan telepon dari pacarnya. Nah, jadi pacarnya ini mengajak Carson merayakan ulang tahunnya besok jam 8 malam di sebuah restoran favoritnya Carson. Tepat di saat itu juga, pacarnya yang kedua juga menelponnya untuk mengajak Carson makan malam di tempat dan jam yang sama dengan pacarnya yang pertamanya itu. Saat makan malam tiba, Carson pun berpura-pura mendapatkan telepon dari pasiennya yang katanya pasien itu sedang muntah kecoa. Dan percakapan tersebut didengar oleh pacarnya yang pertama sehingga membuat pacarnya itu jijik mendengarnya. Itu semua dilakukan agar Carson bisa menemui pacarnya yang kedua yang saat itu berada di lantai atas. Saat menuju lantai atas, ia melihat ada wanita cantik yang bernama Ciling. Karena si Carson berburu-buru, maka ia tidak terlalu menghiraukannya. Tidak lama, saat Carson mengobrol dengan pacarnya yang kedua, ia pun kembali berpura-pura menerima panggilan dari pasiennya dan melakukan hal yang sama persis dilakukan sebelumnya. Saat Carson menuruni tangga, ia melihat Ciling di tangga tersebut dan si Carson pun mulai menyapa Ciling. Beberapa lama kemudian, HP Carson dan Ciling sama-sama berdering
dan mereka berlari menuju ke tempat yang sama. Dari sini kita tahu bahwa kalau si Carson dan Chiling itu adalah sama-sama player. Ikan hiu pun beli congcut. Oke, lanjut. Adegan berpindah di mana si Carson sedang kesusahan karena pedang yang ia banggakan itu tertancap dan susah untuk dicabut. Di mana mereka sedang dibantu oleh temannya Jinggo Wang yang sudah menjadi dokter. Karena Jinggo Wang kebingungan, maka Jinggo Wang pun memanggil dokter hewan dan kebetulan dokter itu adalah Chiling. Pada akhirnya, Chiling pun menyelamatkan Carson dengan memberikan batu es ke titiknya si Carson, supaya titiknya itu menyusut dan bisa dilepaskan dari sarangnya. Setelah normal kembali, si Carson mendatangi Chiling yang sedang mengundut Magnum sambil menikmati angin malam. Disinilah mereka saling mengenal dan bertukar nomor HP. Saat di rumah, Chiling pun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kedua temannya, yang bernama Hamdelina dan Angelina. Ia menceritakan pertemuannya dengan Carson di mana kedua temannya itu juga mengenal si Carson because si Carson sering muncul di TV. Karena temannya melihat ekspresi Chiling yang bahagia, akhirnya kedua temannya itu menyuruh Chiling untuk mengajak Carson pergi ke pesta kostum besok malam, agar kedua temannya itu bisa mendapatkan cowok kaya dan tampan di pesta itu nanti. Pada saat pesta kostum, Chiling dan teman-temannya sedang asyik menari-nari sambil menunggu kedatangan Carson dan teman-temannya. Tak disangka, mereka pun datang menggunakan kostum yang terlihat tak asing bagi saya. Menurut saya itu bagus digunakan. Sontak Chiling pun yang melihatnya terkejut dan pesta pun dimulai. Setelah berpesta, Chan mengajak mereka untuk bermain Truth or Dare dengan botol yang nantinya akan diputar. Saat botol itu diputar, botol tersebut berhenti ke arah si Chiling. Dan Hamdelina pun memberi pertanyaan kepada Chiling, yaitu mengapa Chiling mengajak Carson ke pesta ini. Karena Chiling malu, akhirnya dia memutuskan untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut. Akhirnya diganti dengan tantangan, di mana tantangannya itu harus melakukan orgasme di depan mereka tanpa melakukan hubungan badan. Karena menurutnya itu susah dilakukan, Chiling meminta bantuan kepada Carson agar dia bisa melakukan orgasme. Si Carson pun membantunya dengan mengutarakan kata-kata seolah-olah dia sedang melakukan pengancrotan dengan Chiling. Chiling pun menjadi terangsang dan sangeheo pun terjadi. Chiling pun bernafas dengan full HD kenikmatan. Beberapa lama melakukan adegan tersebut, tiba-tiba si Carson ini juga ikut sange dan tak disangka dia melepaskan air larvanya dari topeng yang ia gunakan. Setelah beberapa lama kemudian, karena mabuk akhirnya mereka pun ketiduran. Setelah pagi hari, Chiling pun terbangun dengan kebingungan sambil berkata, "Aku di mana? Siapa aku?" Karena penasaran, ia pun mengelilingi rumah itu untuk menemui seseorang. Dan Chiling pun menemukan Carson yang sedang tertidur pulas di bak mandinya. Dan itu membuat Chiling tertawa kecil. Tak lama kemudian, si Carson terbangun dari tidurnya dan menemui si Chiling yang sedang sarapan pagi di sana. Si Carson pun juga ikut makan bersamanya. Karena ada pekerjaan, Chiling pun pamit sambil mencium pipi Carson.快啲啊！Beberapa hari kemudian, Chiling mengajak Carson untuk bertemu, dan disitulah Chiling mulai jujur kalau sebenarnya dia itu suka sama si Carson. Si Chiling berencana mengajak Carson ke rumahnya untuk tidur satu ranjang dengan syarat, yaitu tidak boleh melakukan seks selama 100 hari dengan dirinya maupun wanita lain. Karena merasa tertantang, Carson pun menerima tantangan tersebut. Dan hari pertama pun tiba, di mana Carson langsung dikejutkan dengan rangsangan akan pengancrotan saat melihat tingkah kedua temannya Chiling. Dan kemudian, Chiling memperlihatkan tempat di mana mereka akan tidur. Sayangnya, kasur tersebut dibatasi oleh kaca yang fungsinya mencegah agar Carson tidak bisa melakukan enak-enak dengannya. Kalau kalian jadi mereka, bisa tahan gak ya? Tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Mereka pun makan malam bersama-sama sambil ngebacot. 你鬧某啊，未食飯就擺6個奶樽喺度，想唔飲都難啦。Setelah selesai makan bersama, si Carson ingin menonton TV dan terlihat kalau si Chiling dan Hamdelina bersiap-siap ingin pergi ke tempatnya kerja. Tanpa disadari, kalau di ruangan tersebut sudah ada CCTV kecil yang tidak diketahui oleh Carson. Ini bertujuan agar bisa memantau pergerakan si Carson selama mereka tidak ada di rumah.
Pada saat itu, tinggallah si Carson bersama Angelina di rumah itu. Angelina ditugaskan untuk menguji si Carson apakah ia sanggup melalui ujian tersebut. Pada saat Angelina mandi, dia sengaja memakai sejenis sabun cair kepadanya yang harumnya itu bisa membuat orang akan jadi sange heo kepadanya. Saat si Carson melihat Angelina mandi, si Carson tampak tergoda. Akan tetapi, ia beruntung bisa menahan godaan tersebut. Karena gagal menggoda si Carson, mereka pun mulai menggunakan rencana B. Rencana B-nya adalah si Angelina ini beralasan kalau ada kecoa yang masuk ke dalam handuknya dan memintai si Carson untuk mengambilnya. Tapi, si Carson terlihat menahan godaan itu dengan cara melakukan ritual pengusir setan yang ingin merayunya. Karena si Carson gak kuat, akhirnya ia terpaksa memukul kepalanya dengan palu Thor yang pinjamnya waktu itu. Sehingga mengeluarkan darah dari kepalanya yang membuatnya pingsan. Saat hari ke-14, Carson pergi ke tempat Chan yang sedang mensutradarai film Mata Mantap. Carson melihat pemain film tersebut sedang melakukan adegan mata mantap, sontak itu membuat ia berhalusinasi sampai-sampai ia mengeluarkan larva dari hidungnya. Anjim! Scene berpindah di mana si Carson dan temannya pergi membuat kolor baja, guna untuk menahan titiknya agar tidak kebablasan. Di hari ke-59, Chiling memperkenalkan keluarganya dengan Carson di sebuah restoran. Tak diduga, ayahnya Chiling menyukai makanan pedas dan memesannya. Karena Carson ingin mendekati keluarganya Chiling, Carson pun ikut memakan makanan tersebut, sehingga membuat perutnya menjadi sakit. Setelah pergi ke kamar mandi, tiba-tiba dia pun mencret di celana. Ini diakibatkan ia lupa membawa KTP, karena untuk membuka sempak tersebut harus menggunakan nomor KTP. Maka dari itu, Carson menghubungi pembuat sempak tersebut agar sempaknya bisa dibuka. Singkat cerita, di hari ke-76, Carson pun sendirian di rumah. Tak lama kemudian, si Yoyo mantannya Carson menelpon untuk ngajak ketemuan, dan Carson pun mengiyakannya. Saat Carson menemui mantannya, tak diduga Yoyo sudah menjadi hantu. Saya pun bingung kenapa ini bisa terjadi. Oke, lanjut. Saat Carson ingin pulang, tak disangka ia melihat Chiling pulang bersama seorang pria yang tampan, yang sebenarnya pria itu adalah pasiennya Chiling. Saat Chiling menuju apartemennya, Carson pun bergegas menggunakan tangga darurat agar ia bisa mendahului Chiling. Dan sesampainya Carson di lantai atas, Carson pun menggunakan jemburan BH agar bisa berhasil masuk ke dalam apartemennya dan menyelinap ke kamar untuk berpura-pura tidur. Di hari ke-92, Carson dan Chiling berencana mengajak teman-temannya untuk merayakan pesta pertunangan mereka di sebuah hotel. Keesokan harinya, tibalah mereka di hotel. Dan Chiling pun bertemu dengan Daniel yang ternyata hotel tersebut milik Daniel. Chiling pun memperkenalkan Carson kepada Daniel. Tak lama kemudian, Carson dan teman-temannya bertemu dengan Karen Ho di sebuah lift. Karena Karen Ho yang sedang terburu-buru, Karen Ho pun berjanji akan menemuinya nanti. Singkat cerita, Karen Ho pun menghampiri Carson di kolam renang untuk mengajak Carson ke kamarnya. Di sana mereka ngebacot ria saat masih di SMA dulu, sambil memutarkan film yang dibuat oleh Jing Wang. Di saat itu juga, Chiling dan Daniel sedang berduaan di luar sambil melihat kembang api. Dan tak diduga, Daniel berencana melamar Chiling dengan memberikan cincin berlian kepada Chiling. Tetapi Chiling menolaknya, karena Chiling sudah terlanjur mencintai Carson. Setelah menolak Daniel, Chiling pun pergi meninggalkan Daniel. Dan di sana ia pun melihat Carson dengan Karen Ho, sehingga membuat Chiling cemburu melihatnya. Pesta pertunangan pun tiba, di mana Chiling mempertontonkan video perjuangan Carson selama 100 hari. Yang bangsatnya, anak buah si Daniel ini sengaja memasukkan video Carson dan Karen Ho yang sedang mencium pipi Carson, yang membuat Carson tergenjot akan video tersebut. Dan tak diduga, Chiling pun berkata, dan saya pun terkejut apa yang tadi saya lontarkan. Oke, lanjut. Dan ternyata, yang membuat Chiling ingin menikahi Carson itu karena sebenarnya Karen Ho sudah menjelaskan apa yang terjadi pada malam itu kepada Chiling. Malam pengacrotan pun tiba, di mana Carson yang sudah lama tidak melakukan adegan mantap-mantap
Ia mengeluarkan jurus katak sange dengan lompatan maut yang membuat plafon tersebut jebol dan membuat anunya patah lagi, sehingga adegan mata-mata pun terjedat selama 200 hari. Ending yang sangat-sangat mengejutkan. Sisi yang bisa saya ambil dari film ini adalah jangan pernah sia-siakan orang yang telah rela berkorban demi kita. Yang paling penting, jangan terlalu tergesa-gesa pada malam pertama. Dahulukanlah minum teh telur sebagai puding, karena itu bisa memperkuat otot pada titik. Terima kasih sudah nonton video perdana saya. See you the next video.